Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini akan membahas tentang materi bab 3, yaitu tentang kode rahasia. Melanjutkan materi kemarin, yaitu untuk pelajaran TIK kelas 6. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat perangkat di dalam layanan internet harus semakin maju. Nah, hal ini sejalan dengan pentingnya keamanan saat menggunakan layanan internet ya. Untuk menghindari penyalahgunaan data, layanan internet dilengkapi dengan kode rahasia. Salah satunya yaitu password atau sandi. Jauh sebelum adanya internet, kode rahasia sudah banyak digunakan dalam banyak hal, misalnya saat mengirim pesan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, untuk mengetahui kode rahasia apa saja, kita bisa melihat ke halaman selanjutnya, halaman 6. Nah, di sini dijelaskan contoh untuk memecahkan kode rahasia, yaitu alat dan bahan buah lemon yang sudah dibagi menjadi dua: air, sendok, mangkok, sekatan bahan kertas putih, dan pengering rambut. Nah, ini nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Ini sudah ada cara-caranya. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu cara membuat kode rahasia. Ilmu yang mempelajari pembuatan kode rahasia disebut kriptografi atau kriptografi ya. Kriptografi sendiri adalah ilmu enskripsi. Nah, enskripsi adalah aktivitas untuk menuliskan kode rahasia. Nah, enskripsi biasa digunakan dalam sistem keamanan komputer yang digunakan untuk mengamankan data. Kebalikan dari enskripsi adalah deskripsi. Nah, deskripsi sendiri digunakan untuk membaca pesan yang telah dienskripsi. Pada aktivitas enskripsi dan deskripsi, syarat harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan orang yang akan kita kirim pesan. Nah, kalau di WhatsApp itu kan ada, kalau misalnya kita mengirim pesan itu ada tulisan pesan ini dienskripsi. Ya, itu salah satunya seperti itu ya. Istilah dalam ilmu komputer adalah kunci. Nah, jadi pesan itu sudah dikunci atau bisa dibaca atas persetujuan dari yang pengirim pesan tersebut. Sebuah pesan dapat dikunci atau dienskripsi menggunakan satu kunci dan kemudian dibuka atau dideskripsi menggunakan kunci yang sama. Contohnya seperti ini, yaitu pesan dikunci kemudian atau disandi ya, seperti ini. Nah, kita lihat untuk lebih jelas lagi cara memahaminya, seperti ini gambarannya. Ini kan ada contoh ini, roda berputar. Nah, kode ini ada kode-kodenya. Nah, ini ada roda kata asal dan roda kata sandi. Nah, ketika diputar ini kan nanti menunjukkan tumpukan kedua roda dan anak panah di atas styrofoam, lalu gabungan di bagian tengah menggunakan paku payung. Gambar berikut nih seperti ini ya. Nanti muncul kode-kode seperti ini ya. Posisi kedua roda dapat diubah-ubah atau diputar. Tentukan kunci untuk membuat kode rahasianya terlebih dahulu. Sebagai contoh, kamu memilih kunci yaitu huruf B setara dengan kode sandi K. Nah, ini arah panahnya sini. Jadi kuncinya huruf B, sandinya K. Maka kode sandi untuk kata hello adalah 718K. Ya, ayo tebaklah kata yang diwakili oleh kata sandi pada desain berikut. Nah, itu seperti itu ya. Nanti kalian bisa lihat atau pelajari ini cara mempraktekannya ini ya. Ini adalah contohnya. Nah, ini nanti kalian bisa coba di rumah. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tombol rahasia pada Windows di keyboardmu ini seperti ini keyboard ya, atau di HP juga sama, itu menggunakan keyboard QWERTY. Nah, di keyboard itu ada kode-kode rahasianya. Nah, pada keyboard ada beberapa teknik rahasia yang mungkin kamu tidak tahu. Nah, berikut ini adalah cara cepat beberapa tombol rahasia yang dapat membuat kamu efektif dalam menggunakannya, yaitu ketika ingin mengunci layar di keyboard, kamu dapat menekan tombol Windows lalu tahan, kemudian tekan tombol L. Dengan cara tersebut layar komputer akan terkunci dan takkan ada orang yang dapat menyalahgunakan komputermu. Nih, nanti bisa dicoba ya. Tekan tombol Windows itu di keyboard, kemudian
kayak Windows-nya ditahan, kemudian tekan tombol L. Ketika mencari dokumen, nah kamu bisa saja membuka folder di My Computer, namun kamu dapat menekan tombol Windows lalu tahan, kemudian tekan tombol E. Nah, kamu akan langsung masuk ke PC Manager. Ketika ingin mengubah tampilan layar menjadi 3 dimensi, kamu dapat menekan tombol Windows lalu tahan, kemudian tekan tombol Tab. Jika gambar atau tulisan di layar kamu terlalu kecil, kamu dapat menekan tombol Windows lalu tahan, kemudian di keyboard ada tombol plus dan minus. Nah, selanjutnya kaca besar akan muncul, nanti kamu bisa zoom out dan zoom in ya, atau memperbesar dan memperkecil gambar di layar tersebut. Nah, kemudian ketika membuka perambaan web, kamu dapat membuka beberapa tabs sekaligus. Nah, untuk berpindah tab, kamu dapat menekan tombol Ctrl lalu tahan, kemudian tekan tombol Tab. Nah, ini kalau misalnya perambaan web, yaitu misalnya kamu mencari apa di Mozilla Firefox, kemudian di Google Chrome. Nah, itu untuk menambahkan tab ya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada tab nih. Nah, ini tab namanya tab baru. Nah, seperti itu. Nah, ketika ingin menutup halaman web atau folder yang sedang dibuka, kamu dapat menekan tombol Ctrl, Ctrl, tahan, kemudian tekan tombol V. Nah, itu akan close. Ketika ingin memunculkan layar start, kamu dapat menekan tombol Ctrl, tahan, kemudian Escape. Ketika ingin menutup program yang sedang dibuka, kamu dapat menekan tombol alternatif, tahan, kemudian tekan tombol spasi plus C ya. Ini adalah beberapa contoh tombol rahasia. Masih banyak lagi tombol-tombol rahasia di keyboardmu. Nanti kalian juga bisa mencarinya di Google juga ya. Nah, kemudian adalah hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Nah, ini juga dibahas di materi TIK kelas 5. Nanti kalian bisa lihat ada di apa namanya materi TIK kelas 5 di video sebelumnya itu. Nanti kalian bisa buka di video sebelumnya. Itu dibahas tentang bilangan biner, bahasa pemrograman. Jadi di kelas 6 ini adalah melanjutkan saja. Yaitu untuk dasarnya ada di kelas 4 dan kelas 5. Nanti videonya sudah ada di sini, kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini adalah bilangan biner itu 0101. Nah, gambar tersebut menunjukkan bilangan biner. Nah, kamu perlu tahu bilangan biner. Bilangan biner adalah sistem bilangan 2 digit yaitu 0 dan 1. Bilangan biner merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Contohnya komputer. Komputer adalah perangkat digital karena komputer memproses bilangan biner. Bagaimana bilangan biner bekerja? Seperti manusia, mesin pun memiliki bahasa untuk berkomunikasi. Jika manusia menggunakan huruf, angka, dan simbol untuk menuliskan pesan, mesin menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, ini kan ada percakapannya. Misalnya yang pertama ini dia bilang, halo Lintang, apa kabar? Nah, ini yang satu menjawab, kabar baik adik. Nah, begitu juga dengan bahasa pemrograman seperti itu. Nah, itu tapi menggunakan bahasa ini digitalnya bilangan biner ya. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengerti? Nah, pesan di atas. Jika kamu mengerti dan pahami, nanti kalian lihat saja detailnya ya di video sebelumnya. Apakah menurutmu komputer mengerti obrolan yang sedang kamu lakukan bersama kawanmu? Manusia dan mesin menggunakan bahasa yang berbeda. Agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin, maka perlu adanya bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian para ahli menciptakan bahasa pemrograman agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin. Nah, bahasa pemrograman ini digunakan untuk menulis program dalam proses yang disebut dengan programming atau pemrograman ya. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh, kamu ingin membuat game ya. Pertama, kamu membuat program menggunakan bahasa pemrograman yang kamu kuasai, misalnya Python. Selanjutnya script harus program yang telah kamu buat akan diterjemahkan ke dalam bilangan biner. Selanjutnya menghasilkan game. Jadi lebih rumit seperti ini bahasa pemrograman. Jadi untuk membuat suatu aplikasi itu membutuhkan bahasa pemrograman, kemudian dikompare ke bilangan biner, jadilah program komputer ya, atau aplikasi yang biasa kalian gunakan itu dibuatnya itu agak susah ya. Jadi orang yang membuat aplikasi itu sangat hebat lah, cerdas juga, pintar, itu udah pasti. Nah, ada banyak
bahasa pemrograman yang bisa digunakan pada komputer, misalnya HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Visual Basic, C dan C++. Namun ragam bahasa pemrograman ini harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Manfaat yang kamu peroleh dengan belajar bahasa pemrograman diantaranya dapat membuat aplikasi atau program yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Contohnya aplikasi transportasi, daring, permainan edukasi, musik, toko online, robot dan sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan ya tentang bahasa pemrograman dan hubungan bilangan biner di materi bab 3 ini ya. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih. Nanti kalian jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa tanyakan di kolom komentarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.